Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di siang hari yang cerah beserta dengan mendung dan juga panas ini. Aku mau ngajak teman-teman buat belajar daur ulang ya. Sini daur ulang itu berhubung kita sudah mendekati akhir tahun, pasti kaleng-kaleng kayak gini ya, kaleng-kaleng minuman pasti banyak banget daripada dibuang. Yuk kita belajar bikin daur ulang karena di sini tuh ada tulisannya nih, ada nih recycle nih kan, recycle me atau artinya daur ulang aku. Kalau dibakar nggak mungkin ya dia bakal 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 apa nggak, kalau dibakar dia nggak bakal terurai. Jadi daripada kita bakar, kita buat pajangan aja yang cantik ya. Di sini sudah ada botol kaleng Sprite kayak gini ya. Terus yang ini atas kebolongin, maaf ya nggak rapi, emang nggak bisa sih. Terus ada tali rami, terserah ya mau tali rami, tali apa benang kasur atau apa aja boleh sih terserah. Kalau aku kebetulan adanya tali rami karena taliku nggak tahu pada kemana. Terus ada lem tembak juga, ada lem tembak. Di sini kita buat ngelem ya. Kalau mau ngelem, apalagi ini kan bahannya seng ya, cepet dingin. Jadi kalau bisa dikit-dikit sih, mesti telaten, sabar, alon, mendayu gitulah ya. Pokoknya harus alon dan telaten gitulah. Bismillah, kita awali dengan dari sini rada atas ya guys, kayak pamung atas. Takut takut kena panas. Itu kan bener. Nih ya, awalnya awalnya seperti ini. Ini seharusnya tuh atasnya tuh dipotong. Aduh, dipotong gini biar rapi. Ah, terus gimana ini ya? Gini kali ya. Ah, panas. Nih, dikit-dikit ya. Kalau saranku itu, kalau ini tuh dikit-dikit. Karena apa? Ini kan dia seng ya, bahannya seng, bahan kaleng. Jadi dia tuh dingin. Ntar kalau kita satu kali panjang, dia bakalan cepet kering. Nih kan. Tara. Nih. Jangan kelewatan ya Bu Ibu. Nah, dilem begini. Tara. Sudah jadi awalnya. Begitu saja. Dan nih kan. Udah pas. Pas belum sih? Udahlah. Udahlah ya. Anggaplah sudah gitulah. Anggaplah sudah. Terus kita lanjut atasnya. Aduh, takut kena panas. Takut panas, Besti. Takut panas kan, Besti. Nggak fokus ya, sudah. Maaf ya, HP-nya murahan, harganya cuma 3 JT, tahu nggak sih? Baru HP zaman dulu, tahun 2019, 2019, 2020. Sekarang udah 2022. Lah, lu nggak nempel tuh, Elsa, Elsa. Aduh, semut. Kamu nih kok. Kalau misalnya teman-teman punya lem, apa sih namanya, lem kayu, lem fox, itu sebenarnya bagus juga sih pakai lem fox. Cuman dia itu, kalau lem fox itu lama keringnya, makanya aku jarang pakai lem fox. Apalagi kalau buat kaleng itu dia nggak set gitu loh, nggak set tuh apa ya, nggak maklek gitu loh, nggak maklek gini.
Nah, dia nggak maklek begini. Kalau lem tembak itu dia di kaleng itu dia cepet nempel ya. Dalam artian itu kalau kalau temen-temen mau coba pakai lem itu, lem kayu, dia nggak nempel. Nempel sih, tapi tuh nggak se nggak senempel ini karena ini kan dia kaleng, bukan kaleng-kaleng, bukan TikTok ya Bu ya, ini Facebook ya. Sedikit-sedikit, perlahan-perlahan, perlahan tapi pasti ya, daripada buru-buru tapi hasilnya ambiar. Iya. Kenapa sih kita tuh harus telaten? Karena sabar itu buahnya lebih manis. Coba kalau kita ambil mangga masih pencet, kecut kan? Sama kayak kamu. Senyummu kecut, Besti. Oh, Akbar. Ini kalau di tutorial YouTube, ini tuh cuma 5 menitan, tau gak sih kayak gini. Tapi kalau kita live, emang bener-bener pengen cari viewers, emang harus sabar ya, hidup itu harus sabar. Karena orang sabar itu pantatnya lebar. Ya Allah, dah duhur, Rek. Tak terasa, sudah waktunya duhur. Sudah tarhim. Oh, oh, aku tahu, aku tahu, aku tahu maksudmu, aku tahu tujuanmu. Aku mau jawaban, cukup satu jawaban. Ah, oke, ku mau dengar. Oke, itu liriknya ya. Apa paling nggak rapi ya. Ya, setidaknya kan sudah berusaha lah ya, daripada nggak sama sekali. Ya nggak sih, guys? Aduh, zaman sekarang kok masih ada SMS gimana sih? Apa sih nggak SMS gue? Terus dia emang lu nggak bisa WA atau WA gue lo blok jadi nggak bisa WA. Hahaha. Hari gini blok-blokan. Dasar anak SMP. Dikit-dikit blok. Hamak dikit blok. Memandangmu, najis. Oh, ya Allah, walat aku. Maaf ya mas. Bergundul-bergundul ya. Kayaknya tuh kalau di TikTok tuh harus dibakar dulu mak sut 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 gitu deh. Kalau di tutorial-tutorial ala YouTuber gitu, itu kan kalau dibakar tuh kayak cepet gitu cuma 5 menit bikinnya cepet aja nggak taunya aslinya ya seperti ini sudah. Aduh,
belum lagi accident pada saat pembuatan video. Oh, kayak gini ini kita kan nggak tahu ya kan, tiba-tiba dia. Buat teman-teman youtuber yang sudah followers, viewers, subscribernya sudah banyak tuh, bagi-bagi dong caranya. Apa aku harus sering buat video atau apa gitu kan, biar subbreakernya juga banyak. Subbreaker, biar subbreakernya juga tuh banyak gitu kan. Kemarin tuh udah banyak, cuma gara-gara ya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, aku hapuslah itu semua akun-akun YouTubeku, akun-akun TikTokku. Ya Allah, apalagi TikTok. Udah 5.000 followers loh. 5.000 followers, bayangin gak sih? Aku hapus karena apa? Karena aku mempunyai visi misi dan sebuah keyakinan kalau aku hapus TikTok itu akan menjadi suatu perubahan yang spesifik gitulah ya. Istilahnya itu kita modalnya hapus TikTok, ntar dapat sesuatu yang lebih gitu. Ternyata Allah mengasih. Udahlah, sabarin aja. Semoga Allah ngasih yang terbaik buat kita, ya nggak sih teman-teman. Jadi sebenarnya aku ini lagi bikin tutorial sekaligus curhat lah ya. Karena aku mau curhat sama dia, tapi dianya nggak mau. Ya udahlah ya, aku curhatnya di Facebook aja, ya nggak sih Besti? Karena apa? Karena yang namanya suatu hubungan itu akan langgeng kalau komunikasinya juga baik. Ya, tapi kalau dianya saja sudah memutus komunikasi, ya terus kita harus komunikasi sama siapa? Ya udah, kita komunikasi sama Facebook aja, ya nggak sih Facebook? Makasih loh ya Facebook udah memfasilitasi saya buat curhat gratis Besti. Daripada ke psikolog mahal ya kan? Mana di Merauke nggak ada lagi, adanya cuma dokter spesialis jiwa. Ntar kalau ke sana cuman dibilangin, Mbak kasih obat tidur aja ya, Mbak harus tenang, Mbak harus sabar. Lah dokter pikir aku nih nggak sabar, dokter nggak lihat pantatku udah lebar. Dokternya malah bilang, Mbak saya rujuk ke RSJ Malang ya. Loh kok bisa dok? Sepertinya Anda tanda-tanda. Waduh, maksud Anda dok? Nggak salah ya, dejavu aja. Bukan deng, ini hanya sebuah ini hanyalah sebuah cinta segitiga, bentak-bentak jos. Kalau zaman dulu cinta segitiga itu aku, kamu, dan dia ya. Kalau sekarang cinta segitiga beda lagi cinta. Harganya 300.000 lagi kan. Apakah itu? Apa ya? Hayo, apa kira-kira hayo? Yang tahu kasih tahu dong. Bisa chat aku di komen. Gimana Bu? Bu? Ibu udah ngantuk, ibu-ibu di belakang. Jadi guys, di belakang ini ada anak gue, Salsabila Ramadhani. Dia lagi nonton mukbang, dia senangannya mukbang. Teman-teman yang punya makanan enak bisa di endorse. Siapa tahu aku bisa mukbang. Udah panas guys, Besti. Udah bagus belum sih? Ya not bad lah ya. Ternyata sulit ya, tapi kalau kita nonton di YouTube itu kayak gampang gitu, kayak cet gitu. Ya udah ahlinya guys, aku kan nggak ahli menempel, apalagi gatel sama suami orang. Nggak banget nempel-nempel suami orang. Emangnya aku apa? Emangnya aku ini ulat bulu nempel-nempel? Apaan sih? Tanda ulat bulu. Mencari sesuap nasi, sebongkah berlian. Sesuap nasi dan sebongkah berlian. Berhubung kalau aku setel musik itu selalu orangnya bilang, ntar dikira aku curhat. Ya udahlah ya, aku curhat beneran aja lah ya di Facebook ini ya. Karena aku bingung mau curhat sama siapa. Sedangkan dokter bilang itu kalau bisa harus punya teman curhat. Teman curhatku lagi di Makassar.
Dia lagi mencari pujaan hati. Dia sedang mencari pendamping hidupnya sana ya di Makassar ya. Jadi aku nggak bisa curhat deh. Padahal biasanya tuh kalau jam-jam tengah malam gitu, jam-jam kecil, overthinkingku lagi kumat dan eh apa ya, panik attackku lagi menyerang itu pasti aku ngechat dia, yang beb. Setidaknya dia balas aja aku udah sudah ada yang merespon gitu, kayak seneng gitu. Jadi aku tuh pengalamannya. Jadi kalau ada teman-teman yang WA itu aku selalu balas karena apa? Dengan kita balas WA, kita balas chat WA-nya orang itu kita menjadi tenang, menjadi alhamdulillah ada respon gitu ya. Daripada kita chat, kita telepon, kita WA nggak dibalas-balas itu kayak menjadi suatu beban tersendiri gitu. Karena apa? Apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita sharekan, tidak tersampaikan itu kayak menjadi suatu beban. Sedangkan kita itu kan yang namanya manusia itu harus menjadi individualis yang informatif ya. Apalagi zaman sekarang itu harus harus informatif. Jangan segala sesuatunya itu didiemin, diem 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 diem, nggak taunya kentut kan nggak lucu. Mending diem diem kentut, diem diem, eh diem diem ada yang lain, bercanda yang lain. Kayak yang beb nih. Tuh, semoga yang beb pun semalam aman-aman lah ya. Apa bu, udah capek? Kalau udah capek belajar main yang lain. Tuh kan, kalau kita pakai lem lem apa namanya? Lem lem fox. Kalau kita pakai lem fox ya, mungkin teman-teman yang lainnya mungkin lihat di YouTube itu pakai lem fox. Itu dia tuh nggak ceket begini gitu loh, nggak tek gitu kan. Dia masih kayak goyang-goyang gitu, nggak set gitu, nggak set. Sedangkan kita kan maunya yang set gitu, iya. Tapi kayaknya dalam tadi aku kebesaran deh. Jadinya tuh kayak bleber kemana-mana. Tara, walaupun nggak rapi ya, setidaknya berusaha ya. Walaupun apa ya, walaupun hasilnya nggak bagus kan setidaknya kita bisa usaha gitu. Yang penting ada usaha kita masih apresiasi kok. Daripada nggak ada usaha sama sekali. Iya nggak? Iya, berusaha. Berusaha mencintaimu. Tai kucing, rasa coklat. Kan kalau teman-teman mungkin lihatnya di reel, lihatnya di TikTok, di YouTube itu kayak cepet ya. Tapi ternyata sebenarnya prosesnya seperti ini dan rumit, rumit banget. Menurut aku sih ya, menurut aku. Menurut aku rumit karena karena emang belum berpengalaman. Sama halnya dengan seseorang yang lagi berproses gitu. Semuanya itu nggak instan, semuanya butuh proses. Iya betul, semuanya itu butuh proses. Tapi di balik proses itu kamu mau proses yang bagaimana? Mau proses yang baik kah? Mau proses yang buruk kah? Kalau kamu berproses dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Tapi kalau kamu berproses dengan sesuatu yang apa ya, di luar nalar, dalam artian di luar nalar itu tidak semestinya hal semacam itu terjadi ya. Ya wallahu alam bisawab ya, kita nggak tahu tidak Allah ngasihnya kayak gimana. Makanya semua itu kan semuanya harus eh, kembali lagi ke kaidah masing-masing. Itulah fungsinya agama. Kita sebagai umat yang beriman itu wajib mempunyai iman, wajib mempunyai agama agar kita itu mempunyai suatu kepercayaan. Karena orang kalau sudah percaya, mau dia bohong pun kita tetap percaya. Itu kalau kita kepada manusia ya. Kalau kepada Tuhan lain lagi. Kalau sama Tuhan tuh harus wajib percaya. Apapun agamamu itu ya. Karena nggak ada yang namanya agama itu mengajarkan kita untuk membunuh. Nggak ada. Tapi kalau manusia, ya percaya sekedarnya saja. Kalau dulu aku bilang, ya aku percaya sama kamu gitu. Tapi kalau sekarang aku kayak lebih kayak yang, aku percaya sama Tuhanku tuh memberikan dia yang jalan terbaik buat saya. Aku nggak percaya orang itu akan memberikan terbaik buat saya, itu enggak. Tapi kalau sekarang lebih ke, aku percaya Tuhan tuh ngasih aku yang terbaik. Karena Tuhan itu tidak akan pernah memberikan cobaan yang melebihi ke batas kemampuan umatnya. Jadi kalau misalnya kita pas lagi dicoba, lagi ada ujian,
Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersedih, insya Allah nanti Allah akan ganti yang lebih baik lagi. Lebih baik itu gimana? Ya mungkin mau dikasih harta, atau mungkin dikasih jabatan, atau mungkin dikasih anak yang soleha, alhamdulillah. Mungkin mau dipertemukan sama teman kita yang baik, baik dalam artian itu bisa membangun kita lebih, bisa mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Itu juga rezeki loh, jangan dikira rezeki itu cuma duit doang ya, justru kadang tuh duit itu yang mendatangkan bencana. Ya, karena apa? Sebenarnya uang itu hanya penunjang. Walaupun uang itu hanya penunjang, tapi kalau nggak ada uang, ya kepala aku pusing. Ya, semoga badai ini segera berlalu dan kita bisa Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, dengan hati yang berbahagia. Karena walaupun aku Islam ya, teman-teman mohon maaf ya, sekalian tahu ya, keluarga aku juga tuh banyak Nasrani. Dan di Natal itu tuh bukan cuman apa ya, menurutku tuh bukan cuman orang Nasrani aja yang bersuka kita menyambut Natal. Kita yang Muslim pun menyambut sukacita Natal. Karena apa? Kayak enak aja gitu loh. Pas kita Lebaran kita makan opor ayam, kita makan kue Lebaran, kita makan sate apa segala macam. Terus sekarang kita Natal, kita makan kue Natal, apa tuh namanya? Apa sih ya tuh? Parsel-parsel Natal tuh isinya kue apa ya namanya? Nggak tahu namanya kue apa ya. Nastar. Kalau Natal itu ada nastar, ada kue bolu, ada segala macam lah ya. Dan itu memang yang kita tunggu, momen itu. Jadi teman-temanku itu kalau pas lagi Natal, lagi Lebaran gitu, "Ya kita lagi dinas nih, tolong dong, lempar, lempar lah ya istilahnya gitu lempar. Tolong dong, ini di ruangan gini lempar dong." Itu kayak seneng gitu, walaupun tuh apa ya, cuman opor sama nasi gitulah ya. Dulu tuh pernah cuman opor sama nasi, tapi tuh kayak seneng banget kalau ada teman-teman yang ngirimin gitu. Ini bukan kode ya, tapi ya kalau emang besok pas aku lagi dinas, pas lagi Natalan, pas lagi Natal terus aku dinas ya teman-teman tolonglah ya lempar gitu ke ruangan lempar. Kalau enggak sus lagi dinas enggak? Kalau lagi dinas aku antar kue ya. Oh itu lebih seneng banget. Kita lebih berbahagia dan sukacita menyambut di depan ruangan. Jadi itu apa ya? Jangan berpikir ini kan yang Natal cuma dikit orang. Udahlah segitu aja. Udahlah apa namanya? Udahlah nggak usah gitu. Tolong ya Pak ya, tolong. Ini kita nih walaupun Natal masih lama tuh, tapi setidaknya kaleng-kaleng begini juga tuh kita setunggu ya. Apa sih yang ditunggu pas Natal? Yang ditunggu pas Natal ya sukacitanya. Jadi kalau ada teman-teman yang berpikir, itu gini gini gini. Tolong ya teman-teman sekalian ya please. Jangan dikira kalau kita Natal itu kita susah. Enggak, justru aku tuh seneng kalau Natal. Karena apa? Ya itu tadi, lempar itu tadi. Lempar, tolong ya lempar. Tolong dilempar. Itu kayak bahagia, kayak seneng gitu. Walaupun pasiennya banyak, itu kayak seneng aja kalau dilempar itu. Seneng banget ya. Jadi buat mantan-mantan pasienku mungkin besok Natalan ada yang mau lempar, nanti tolong di inbox ya. Tolong lempar ya. Itu siapa ya yang menggagas bahasa-bahasa lempar itu? Jadi pernah dulu tuh ya teman-teman waktu aku masih magang itu, ya taulah ya namanya orang magang tuh kayak gitulah. Udah magang, mau beli minum nggak ada air, mau beli juga nggak ada uang. Begini, ya, tunggu depan kita mau lempar makanan. Alhamdulillah itu kayak seneng banget udah pasiennya banyak, ya kan? Ya, seneng aja walaupun pasiennya banyak terus dilempar itu seneng. Itu kayak suatu kebanggaan tersendiri ya, bukan kebanggaan sih, maksudnya itu kayak suatu rezeki bakal kayak alhamdulillah ada yang lempar gitu. Hei, jangan terlalu dekat dia. Nih nih, pakai bebek nih.
Jadi buat temen-temen yang belum 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 ada rezeki buat bikin kue Natal nanti atau belum ada dana, bersabar aja ya. Ya kalau memang nggak bisa bikin kue-kue kering atau apa namanya minum-minuman kaleng ya bikin aja lah apa namanya kacang bawang kayak apa sih namanya itu yang dibalut tepung tuh kacang apa ya namanya ya? Kalau nggak cheese stick, iya cheese stick ya Allah, cheese stick tuh kayak makanan makanan apa ya kayak cemilan yang kita tunggu juga sih pas pas Natal itu Natal Lebaran ya. Cheese stick, nastar, minuman kaleng ya Allah itu kayak nikmat buat kayak surga gitu kayak mau dinas tuh kayak kayak penyemangat gitu. Lama banget ya baru dapat segini guys. Kayaknya nanti tembakku kebesaran deh. Ah panas. Tuh mana kerjaan mana PR ku minta kerjakan lagi. Nggak punya laptop cari laptop dulu ya guys ya. Buat teman-teman yang jual laptop murah-murah bisa info ya siapa tahu aku punya uang ntar aku beli. Kenapa sayang? Suap dong. Orang nonton HP itu capek juga ya bu. Belum sisir rambut lagi. Oh, bahas apa lagi ya? Mungkin ada yang mau ngasih masukan di kolom komentar. Silahkan sayang. Apa yang mau kita bahas yang ini? Kenapa sih kalau aku bahas yang baik-baik tuh nggak ada yang komen. Tapi kalau aku lagi bahas itu mesti rame. Nggak boleh menghujat ya. Nggak boleh salah menghujat. Kita tuh harus baik-baik sesama makhluk hidup ya. Walaupun beda jenis dan kelakuan tapi ya segala namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Dia jahat itu bukan ya menurut kita dia jahat tapi mungkin menurut orang lain dia itu orang yang sangat cintai sama orang ya. Jadi nggak boleh lah ya kita tuh menghujat ya. Kalau emang kemarin-kemarin aku menghujat itu bukan apa ya bukan semata karena aku jengkel tuh enggak tapi kayak dendam aja sih. Astagfirullahaladzim nggak boleh gitulah ya. Aku tuh nggak dendam cuman kayak yang lo lihat aja ntar ya gue doain lo gue bawa lo dalam zikir cie so sweet so sweet ya so sweet banget nggak boleh gitu nggak boleh jahat sama sama makhluk hidup kayaknya kan tembakku kebesaran deh guys jadi kalau saranku besok teman-teman mau bikin mendingan pakai lem tembak yang kecil deh ya. Aduh, ini lem tembak itu aku beli pas bila ada acara apa ya fashion show kan kalau nggak salah tuh. Oh bukan deh ini punya kakek. Aku nggak pernah beli. Kenapa sih kita itu sebagai wanita itu harus sabar saja menghadapi lelaki? Ya kalau kita menghadapi sesama perempuan ya namanya lesbi dong. Enggak ya, bukan jawabannya. Kenapa? Kenapa? Tanya kenapa sayang? Coba pakai HP-nya Bunda. Pakai HP-nya Bunda dibaca gitu loh. Bukan dibati, kok yoyo. Mati kak? Enggak kan? Wifi-nya lo on. Tadi kamu nonton apa, Bil? TikTok apa YouTube? Tadi kamu nonton TikTok apa YouTube? Bisa kok. Ya, HP-nya Bibi ini emang rada error deh sih. HP-nya Bunda aja.
Daripada setengahnya ya sudah 1 jam nih. Lanjut. Tadi kita bahas sampai mana ya? Apa yang kita bahas? Kenapa kita sebagai seorang wanita itu harus sabar? Karena mencintai dan membenci itu adalah suatu hal yang anugerah yang sangat baik. Ini Bu, sudah Bu? Sudah. Sudah apa Bu? Makan. Karena mencintai dan membenci itu adalah suatu anugerah. Mengapa? Karena itu adalah suatu emosi yang lahir dari hati. Kalau kita masih membenci dan masih ada emosi, masih membenci, itu berarti kita masih mempunyai yang namanya emosi. Jadi kita masih waras, gitu kan. Beda lagi sama orang yang sudah rada nggak waras itu udah bukan mencintai lagi. Itu kayak dalam hatinya itu kayak semacam ada penunggu. Di dalam hatinya itu ada penunggu. Siapakah penunggunya? Kamu, iya kamu. Tentu. Ya gimana ini? Mencintai apa ya? Kalau aku sekarang sih kayak sudah males bahas-bahas kayak gituan. Sekarang tuh ya intinya apa yang dapat kita kerjakan. Kalau ada ya dikerjakan, kalau enggak ya udah. Ya udah, gitu kan. Nggak usah maksa-maksa orang, nggak usah maksa-maksa seorang itu buat mencintai kita. Sulit bestie. Kalau sesuatu ini jangan dipaksa. Karena aku udah bilang dari dulu, jangan dipaksa. Karena apa? Celana itu kalau dipaksa sobek, apalagi hati manusia. Double. You know double? What the meaning double? Makanya dari dulu tuh aku nggak pernah yang namanya males gitu ya, maksa-maksa orang. Oh, ternyata ada tekniknya, guys. Allahu Akbar. Kenapa nih telinganya? Aduh guys, telinga gue bengeng nih, kenapa ya? Wow, ternyata begini tuh lebih rapi. Oh, aku udah tahu sekarang tekniknya. Itu kan lebih rapi kan? Ya, seperti itulah namanya hidup juga namanya proses ya. Jadi itu lebih baik kita bekerja, setidaknya itu kita ada usaha daripada tidak sama sekali. Ya walaupun itu kelihatannya berat, tapi setelah aku jalani lihat nih kan, aku ada inovasi nih, ada cara baru. Ternyata kalau kita sambil ngelim sambil ditekan terus ke atas kan gitu, biar dia agak rapi. Ini tali rame aku beli di Lazada ya guys, pas lagi promo, jadi segenggam ini cuman 8.000 kalau nggak salah kemarin tuh. Free ongkir lagi ke just tipku, maksudnya bukan ke just tip, bukan ke langsung ke Merauke. Nggak mungkin lah mereka mau ngasih free ongkir sampai Merauke ini dari Hong Kong. Ya, sakit panas. Iya guys, ternyata lem tembakku yang kebesaran. Depan, jadi kalau habis dilem langsung ada digeser gitu. Kenapa sih aku pakai ini, apa sih namanya, tali goni ya? Tali goni ya paling namanya ya. Kenapa sih aku pakai tali goni? Pengen estetik aja sih. Kayak yang lainnya gitu kan, kayak kayak blogger-blogger yang lain.
Masalah itu wajib. Setiap manusia itu dalam satu hari itu pasti ada 10 masalah. Ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang, aku lagi ada masalah nih, aku lagi ada masalah. Dalam satu hari itu, dikutip dari, nggak tahu namanya apa ya, aku dulu tuh lupa. Cuman ini yang aku ingat dari buku aku masih zaman kuliah, dari zaman kuliahku sampai sekarang. Setiap manusia itu dalam satu hari itu pasti ada 10 masalah. Dan dalam satu bulan itu berarti ada berapa kira-kira ya? Sekitaran 300 ya, 300 masalah ya. Nah, tapi sebagai manusia yang mempunyai akal, itulah kenapa kita tuh harus selalu berinovasi. Ya, seperti itu. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang paling banyak mengeluh ke manusia, memang manusia nih. Itulah mengapa sudah sekitaran 1 bulan ini aku tuh mempunyai kayak list gitu ya. Ada 10 masalahmu, tapi harus ada 20 hal yang harus kamu syukuri. Agar apa? Agar hidupmu itu lebih bersyukur. Bersyukur dalam artian apa? Bersyukur loh, alhamdulillah aku sekarang bisa live. Alhamdulillah aku sekarang bisa share ilmu ke teman-teman. Aku punya apa ya, sedikit ilmu, ya walaupun namanya ilmu, mungkin buat beberapa teman ini adalah sesuatu hal yang biasa, gue juga bisa. Tapi buat teman-teman mungkin atau buat adik-adik, alhamdulillah ya ini bisa buat bermanfaat. Entah itu nanti buat kerajinan tangan sekolah, atau mungkin dari sini nanti bisa menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi acuan untuk berinovasi. Ya kan, namanya kita kan ilmu itu enggak enggak cuma sekedar duduk dalam kelas dan mendengarkan guru, tidak ya. Oh ya, ngomong-ngomong masalah guru ya. Jadi apa ya, jangan menganggap guru itu adalah sebagai musuh. Kalau kamu menganggap guru itu sebagai musuh, tidak akan masuk itu ilmumu, ya kan Besti? Anggaplah guru itu sebagai temanmu, teman belajarmu untuk menggapai cita-citamu. Karena apa? Karena guru itu ya, guru itu kalau menurut aku ya, sebenarnya guru itu adalah teman-teman untuk menuju sukses. Dalam artian gini, dulu waktu aku masih sekolah, alhamdulillah ya pernah sekolah, pernah SMA. Udah aku sekolahnya tuh, kuliahnya tuh di sekolah SMA-nya tuh di Jawa gitu kan. Aku punya guru, dia tuh guru guru sosial dan guru ekonomi. Aku tanya sama guruku, Bu, aku tuh gini 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 gini, terus yang masalah ekonomi, aku tuh curhat sama guruku, Bu, aku tuh pengen loh jualan. Terus kamu kenapa nggak jualan? Terus ini nggak boleh, sama mama aku nggak boleh karena aku masih sekolah dan takutnya tuh nanti keenakan cari uang lupa 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 sekolah. Ya emang bener, bener kata orang tuamu. Jadi kamu harus sekolah dulu. Terus gimana Bu? Aku tuh hobinya tuh ya jualan gitu, hobinya gini-gini. Yang namanya orang ekonomi itu, Mbak, bukan cuma jualan aja, harus tahu branding, harus tahu ngitung sampai senti. Dan ternyata emang bener kata kata guruku itu ya, itu yang namanya ekonomi itu Mbak, itu tuh susah, itu gini 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 gini. Ada yang namanya branding kalau kita mau buat suatu apa ya, suatu apa, kalau kita buat suatu usaha tuh harus branding, harus gini gini gini. Itu apa Bu? Nah, daripada Mbak pusing masalah mikir itu, mendingan Mbak ini aja dulu, belajar dulu, sambil belajar nyicil-nyicil dikit-dikit. Dan alhamdulillahnya waktu aku dulu SMA itu aku pernah ikut les di salah satu lembaga pendidikan. Nggak di endorse ya, aku nggak mau sebut namanya soalnya di Merauke juga nggak ada sih sekarang. Dulu ada tapi nggak tahu sekarang di mana. Dulu tuh aku pernah les di salah satu lembaga pendidikan. Kalau sekarang kan sudah ada ruang guru ya,
sekarang sudah ada ruang guru, jadi lewat online aja udah bisa. Cuman tuh nggak enak menurutku kalau online itu kita nggak bisa face to face karena eh first met first meet ya kalau nggak salah ya itu apa ya pokoknya pandangan pertama itu adalah yang menentukan kita untuk selanjutnya. Pandangan pertama pandangan pertama dalam artian itu begini loh, ketika kita berbicara dengan seseorang face to face itu beda dengan talk in voice note atau lewat HP gitulah ya. Itu tuh kayak lebih berdebar itu berdebarnya itu beda gitu loh ya. Sama kalau kita sekolah tuh juga gitu. Jadi apa ya kalau menurutku tuh mendingan enakan tuh ketemu langsung gitulah ya. Kita langsung langsung gitu face to face. Jadi nggak ada salah paham ataupun nggak ada yang itu. Jadi dulu guru ekonomiku itu ngajarin dari aku masih tuh ngajarin aku tuh gini, ngajarinnya nggak langsung ini branding ini gini ini langsung ini rumusnya begini harus laba bersih laba kotor itu enggak, dia ngajarin kita tuh slow gitulah ya, ngajarin slownya tuh kita ngajari dari dasar dulu, diajarin dari dasarnya dulu. Mbak mau anu itu harus dari dasarnya dulu. Mbak maunya apa? Aku bilang, aku bilang dong Mbak, aku tuh hobinya makan, hobinya makan, hobinya nyemil, kayak gitu-gitu deh Mbak. Ya kita dulu manggilnya seharusnya Bu ya, cuman tuh dia nggak mau dipanggil Bu, maunya Mbak, karena waktu itu belum nikah gitu. Aku tuh ini Mbak, sukanya tuh makan. Nah, kebetulan dulu itu ada kita itu zaman dulu zaman-zamannya Basreng tuh, Maici. Zamannya Maici ya dari Bandung itu viral banget tuh keripik pedis tuh. Itu tuh gimana ya? Terus kebetulan juga kakakku yang di Bali itu dia juga tuh jualan gitu, jualan itu apa sih namanya agennya Maici, agen lah ya kalau sekarang ngomongnya itu agen. Itu Maici langsung, iya Bu itu kakakku juga jualan di Bali. Iya Mbak, coba Mbak beli, Mbak punya modal berapa, nanti kita bantu. Caranya gimana? Ya itu, jadi sama guruku itu diajari itu udah kelas berapa ya? Kayaknya kelas 3 SMA deh udah mau lulus gitu. Itu sama guruku itu diajarin. Sama guruku itu diajarin. Ini Mbak punya modal berapa? Waktu itu aku nggak bilang sama bapakku kalau aku mau jualan tuh enggak. Aku cuma mau bilang, ini biaya ini segini loh. Ini segini. Korupsi lah ya intilahnya. Zaman sekarangnya korupsi dulu lah sama bapakku itu. Zaman dulu itu 500.000, uang besar itu 500.000. Itu dapat modal 500.000. Aku belikan lah itu dapat karton. Terus diajarin sama mbaknya, Mbak, ini kan Mas kakak ini jualan kakaknya kan udah ada branding nih, ini juga sudah bagus nih, ini di Twitter gini apa segala macam. Mbak tinggal lanjutin aja, Mbak tinggal lanjutin aja, beli apa namanya Mbak yang pengantaran, Mbak ini, terus terus Mbak nanti ngitungnya gimana? Nah diajarin lah yang namanya HPP, laba bersih, laba kotor, kemudian rumus-rumus itu tadi yang alhamdulillah sampai sekarang masih aku pakai walaupun sekarang sudah ada inovasi terbaru ya. Rumus-rumus laba bersih, laba kotor itu sekarang ada inovasi terbaru yang aku juga gimana ya, mungkin adaptasinya agak kurang karena pemikiran sekarang itu lebih konkret, lebih lebih banyak gitu yang dihitung-hitung. Kalau dulu kan kita ya ya HPP ya begitu, laba bersih laba kotor ya begitu. Sekarang tuh harus ada tambahan biaya tambahan, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin sih kalau menurutku. Memang prinsipnya sama, cuman tuh biar lebih gampang orang-orang paham. Mungkin rumusnya tuh begitu. Ya Allah, dan aku mengingat semoga ada berita bagus lah ya. Amin. Ditunggu hari Senin ya Pak. Ditunggu hari Senin ya Pak kabar bagusnya. Amin.
kan, lihat. Udah mulai tertutup ya. Ternyata kalau kerja sambil ngomong tuh ya ada hasilnya. Nah, kita gunting lah ya, kita gunting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tada, selesai. Oh, di. Tada, sudah jadi. Nah, ini kan kalau begini kan biasa-biasa aja lah ya. Iya, sininya kurang ya. Nah, kalau ini kan biasa-biasa aja, ya. Terus kan aku punya manik-manik sisa dari bila. Oh, ternyata ini toh. Ternyata ada guys nih tali apa namanya? Tali apa sih namanya? Tali rami, bukan deng. Ini ya, ujungnya kita kasih begini. Tujuannya biar dia nggak apa sih namanya? Tujuannya itu biar dia tuh nggak berserabutnya lepas gitu. Ini aku punya manik-manik, beberapa manik-manik. Kita buka. Jangan dilihat tanganku guys ya. Jangan dikira juga ini adalah odem Amersaka. Enggak. Ini enggak odem ya. Tolong. Ini enggak odem, ini enggak bengkak ya. Emang bukan dari ononya. Lagi proses. Ya kan? Namanya orang berproses itu ya begitu guys. Lah, ijo-ijo di sini loh. Belum nih. Kita bikin begini aja kali ya. Gimana ya? Kita bikin kecil-kecil kan? Pakai yang putih, tapi yang putih menunggu. Nunggunya. Ini aku ada manik-manik. Manik-manik ini tuh bekas gila habis karnaval kemarin sih. Bagusnya yang mana ya? Apain bu? Mau apa? Tapuk ini bego. Hah, bagusnya yang mana ya Billy ya? Bagusnya pakai yang mana? Tahu. Seharusnya itu pakai yang putih mutiara tapi nggak ada. Salah. Bagusnya yang mana ya guys? Bagusnya yang ini. Bagusnya yang emas. Tidak. Aduh. Yeah.
Ini gimana ya? Apa di aja ya? Oh, bentuk padi aja. Kok ini hijaunya jelek ya? Nggak ada yang warna cerah. Begini aja ya. Malah tugel prepet. Hei, jangan main keterkor di situ. Gini aja sudah bagus sih kayaknya. Bila ambil bunganya bunda kan? Bunga yang banyak-banyak depan rumah tuh. Yang di anu itu loh, yang di botol-botol. Udah lah ya guys, kita aja lah. Udah lah, langsung muntah-muntahan. Putus guys, korban. Bunga, Bil, bunga. Oh, terima kasih. Yo. Satu lagi yang di botol itu di depan. Iya guys, jadi aku tuh punya koleksi bunga sirih gading. Itu banyak banget. Bukan buat sirih ya, bukan. Itu buat apa namanya? Nggak tahu ya, seneng aja sih sama bunga sirih, soalnya tanamnya nggak terlalu susah gitu. Asal banyak air aja. Nah, itu sip. Nah, gitu. Terima kasih. Ini ya guys ya, salah satu salah satu bungaku dahlia. Bukan bunga dahlia, aku nggak bisa tanam kalau bunga dahlia. Mau kemana Bu? Ini kan kalian bisa lebih luas gitulah ya. Pakai yang mana kita ya? Yang rimbun kah? Uh, wow, dia terjengkang. Oh, ini ya, kalau ada akar yang panjang-panjang begini, kita belit aja di sini begini. Teneng.
Ini sini tuh akarnya. Jangan guys, jadi kita selamatkan. Dan demi dia selamatkan, ya begitulah intinya lah ya. Ini kalau diginiin juga dia aman ya sayangnya. Aman sayang aman. Dia nggak akan mati kok. Selama akarnya ini kena air, mau kita bentuknya kayak apa aja, dia nggak akan mati. Ini kan karena apa? Kalau misalnya pas kita lagi red potting itu kan, terus dia suka natskal, nah gini ya, ini ya, akarnya begini nih ya. Ini kalau dia masuk ke dalam akuarium itu lebih bagus lagi kalau dia dimodifikasi begini buat jadi hiasan gitu, kayak unik aja sih. Nah, cantik kan? Nah, 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 cantiklah kamarku malam ini. Tara, sudah jadi. Ya kan, ini murah ya. Jadi kalau semua di total itu kira-kira ini cuma habis berapa ya? Cuma habis 5.000 ya. Karena yang ini awalnya itu aku dikasih sama temenku satu pot. Aku potong, jadi banyak dah. Terus itu sudah banyak, aku potong-potong lagi, jadi banyak. Terus ini kalengnya ini gratis ya. Terus ini segepok ini ya, aku kemarin dapat di 10-10 kalau nggak salah. Ini 10-10 ini cuma 8.000 ya, nggak sampai sekilo sih. 8.000 itu udah sama ongkir, jadi kayaknya tuh sekitar 5.000-an ya kalau nggak salah. Tuh, terus lem tembaknya bertintong ya, gretong. Lem tembaknya gretong. Ini cuma habis 5.000 sih menurut aku ya. Ini udah cantik, udah estetik gitu menurut aku. Taruh deh di kamar set. Kalau yang ini kemarin abal-abal ya. Ini kemarin aku lagi habis potong-potong juga. Nah, buat teman-teman yang all shop nih. Sekarang kan lagi ngetren ya yang estetik-estetik gitu ya kan. Lumayan lah dipakai. Daripada kita harus harus beli-beli ya, cobalah kita mengkreatifkan diri, apalagi sekarang ini lagi masa transisi ya teman-teman, transisi global besar-besaran karena ulah dari umat manusia yang tidak bertanggung jawab, nggak mau bayar utang, jadilah Bank Dunia bangkrut. Nah, itulah kenapa riba itu sebenarnya diharamkan ya. Dari situ sudah Dari itulah kenapa riba itu haram, guys. Dari situ sudah, kata riba itu bisa menghancurkanmu. Pakailah uang yang ada di kantongmu. Jangan memakai uang dari kantong orang lain. Terus kan kata-kata gue spontan loh ini. Oke deh. Makasih yang sudah nonton live-ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.